Pernah nggak kamu merasakan saat disuruh memimpin pujian ataupun berdoa, kamu tidak bisa mengatakan belum bisa atau belum siap? Atau di saat disuruh kamu memimpin pujian, kamu menjawab dengan saya belum bisa, saya belum siap. Nah, kalau kamu pernah merasakan hal seperti itu, kamu berada tepat di video ini. Dan hari ini saya ingin membahas bagaimana cara untuk menghilangkan rasa ketakutan atau kurang percaya diri kita terhadap segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, saksikan video ini dari awal hingga akhir. Saya akan beberkan bagaimana caranya. Terima kasih, Shalom saudara-saudara, buat teman-teman sekalian, di mana hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berdiskusi tentang bagaimana melatih cara percaya diri dan menghilangkan rasa grogi di depan umum. Nah, sebelum kita membahas hal ini, saya ingin mengajak saudara-saudara seperti biasa untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Tuhan, segala sesuatunya itu berasal daripada Engkau. Bagaimana kami bisa belajar tentang kebenaran firman-Mu? Biarlah Tuhan, melalui hikmat yang Kau berikan dalam hidup kami dapat menerimanya. Saat ini kami ingin mendiskusikan bagaimana melatih percaya diri kami terhadap apapun tugas yang diberikan kepada kami. Berkati Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan segala sesuatunya. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kepercayaan diri adalah hal yang sangat indah, yang menguatkan kita untuk menghadapi hidup dengan keberanian. Keterbukaan dan kejujuran orang Kristen dengan kepercayaan diri, yakin bahwa mereka dicintai, berharga, dan aman dalam rencana Tuhan bagi hidup mereka. Saat kita merasa aman, kita akan lebih mudah melangkah keluar dan mencoba hal-hal baru, walaupun kita membuat beberapa kesalahan di sepanjang perjalanan. Makanya awal video saya bertanya, pernahkah kamu merasakan saat kamu disuruh berdoa ataupun memimpin pujian, kamu mengatakan kamu belum bersedia? Nah, inilah yang perlu kita perangi. Karena segala sesuatu, rasa malu dan rasa takut itu berawal dari iblis. Ingat kata-kata saya ini. Iblis sangat senang saat kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dan bergantung kepada segala rencana-rencana iblis. Ini yang perlu Anda garis bawahi. Iblis menyukai rasa ketakutan dan rasa kurang percaya diri dalam diri kita. Keraguan terhadap diri sendiri adalah jenis ketakutan yang menyiksa, yang menyebabkan kita takut untuk membuat kesalahan atau membuat keputusan yang salah. Bagi kebanyakan orang, hal ini berakal dari fakta bahwa mereka mempunyai perasaan yang salah tentang siapa diri mereka sebenarnya. Satu ayat Alkitab ingin saya jelaskan kepada Anda. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ingat, dalam firman Tuhan ini, Dia memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa kepercayaan diri kita harus berada di dalam Kristus sendiri, bukan dalam diri kita, bukan dalam diri orang lain, dan bukan di dalam dunia atau sistemnya. Kepercayaan diri kita harus berakar dalam keyakinan akan cintanya yang tanpa syarat kepada kita. Mari kita buka lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasihnya.
Kita hanya bisa percaya diri selama kita percaya dan mengandalkan kekuatan Kristus dalam hidup kita. Mari kita buka lagi di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kepercayaan diri adalah keyakinan bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Karena kasih karunia-Nya melalui kekuatannya, kita dapat mengalahkan keraguan terhadap diri sendiri dan pikiran yang negatif. Nah, banyak mungkin hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita merasa kita kurang percaya diri, baik itu di tempat pekerjaan, mengadakan presentasi, atau berbicara kepada seseorang yang belum kita kenal. Hal ini harus kita hilangkan dari dalam diri kita. Nah, kali ini bersama saya Roni, saya ingin mengajarkan Anda bagaimana melatih diri kita untuk lebih percaya diri dalam melakukan segala sesuatu hal. Perlu saya tegaskan, hal-hal yang saya ingin ajarkan kepada Anda, 100% ini bisa berhasil jika Anda melakukannya dengan cara saya. Dan saya dulu sama seperti Anda, tidak merasa percaya diri. Saya merasa malu, takut salah, karena saya belum bisa melakukan hal yang perlu saya lakukan. Dengarkan kata saya, kalau perlu kamu bisa mencatatnya. Nah, pertama untuk melatih diri yaitu pertama, beranikan berbicara kepada orang yang belum kamu kenal atau menyapa seseorang. Misalnya di tempat pekerjaan kamu. Mungkin dengan sapamnya ataupun orang-orang yang di sekitar situ. Gampang saja, kamu cuma ucapkan ya misalnya kata-kata, "Pak, hari ini gimana ya? Kok panas banget ya cuacanya?" Atau bisa kamu bilang, "Gimana? Apa kabarnya, Pak?" Atau mengucapkan ya kata selamat pagi ataupun selamat siang. Atau memberikan senyuman kepada dia. Nah, saat mereka memberi respon kepada kita, ini adalah sesuatu hal yang sangat baik bagi kita. Di video sebelumnya, saya pernah mengajarkan juga bagaimana cara kita menghilangkan rasa pede atau kurang percaya diri kita. Nah, kamu bisa putar kembali video-video yang ada yang sudah saya buat. Nah, dengan melatih kita berbicara kepada seseorang yang belum kita kenal, ini akan melatih percaya diri kita. Percaya atau tidak, coba kamu lakukan. Karena tidak ada salahnya saat kita menegur orang yang belum kita kenal. Dengan cara seperti itu membiasakan diri kita untuk lebih dekat kepada orang-orang yang belum mengenal kita. Ini melatih diri untuk lebih percaya diri dalam mengeluarkan atau berbicara kepada mereka. Coba lakukan ini. Saya yakin dan percaya, untuk awal mungkin kamu akan merasa takut ataupun merasa malu. Tapi, satu yang perlu kamu ingat. Saat kita berbicara atau menyapa orang yang belum kita kenal, satu mungkin yang di dalam pikiran mereka mengatakan bahwa kamu itu orang yang humble ataupun ramah, yang mau menyapa dan tidak sombong. Ini yang ada dalam pikiran mereka, apalagi dengan kata-kata yang bisa mendapat respon dari orang-orang yang kita tegur. Nah, ini cara yang pertama. Lalu cara yang kedua yang saya lakukan sebelum saya mengetahui bagaimana cara melatih percaya diri saya. Coba saat ini kamu ambil kaca. Loh, untuk apa Mas Roni? Coba kamu dengarkan saja apa kata saya. Kamu saat ini berdiri depan kaca ataupun cermin. Nah, coba latih diri kamu. Misalnya saat ini coba kamu pikirkan tentang sesuatu hal benda. Misalnya tentang pisang. Coba rangkai kata menjadi satu paragraf tentang pisang. Ataupun apa yang ada di sekitar kamu saat ini. Coba kamu lihat di sekeliling kamu. Misalnya kamu melihat gitar ataupun melihat sesuatu benda, misalnya di kaca atau sisir. Nah, salah satu contoh, misalnya sisir. Ini yang saya lakukan sebelum saya bisa berbicara kepada orang tanpa gugup. Sisir adalah alat untuk menyisir rambut dan merapikan rambut kita.
Saya setiap hari menggunakan sisir sebelum pergi bekerja. Karena saya butuh penampilan untuk merapikan rambut saya. Dengan sisir ini saya terbantu. Dan sisir ini dapat meluruskan atau merapikan rambut saya dengan begitu rapi. Saya sangat berguna mempunyai sisir seperti ini. Dan sisir mempunyai berbagai macam bentuk. Ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, itulah kegunaan sisir bagi saya. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, coba lakukan ini. Untuk awal mungkin kamu merasa gugup. Lakukan hal ini, misalnya dalam satu hari, dalam waktu beberapa menit. Buat satu paragraf dengan kata-kata benda yang ada sekitar kamu. Lakukan ini dalam waktu seminggu. Saya yakin dan percaya, saat kamu melakukan praktek ini, kamu bisa berbicara kepada orang tanpa ragu. Ini saya sudah buktikan sendiri. Seperti saya membuat video ini. Dulu di mana saya berkata-kata saya dalam keadaan ragu dan tidak bisa berpikir. Tetapi satu yang perlu kamu ingat. Bahwa otak kita bukan menunggu respon dari otak kita. Tapi apa yang kita lihat, kita bisa berbicara. Bagaimana, apa kata-kata dari benda tersebut yang bisa kita sebutkan. Jadi tidak ada keraguan dalam kita mengutarakan atau berbicara. Misalnya kepada orang-orang sekitar kita. Kamu melihat seseorang, kamu bisa berbicara dengan topik apapun yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Mungkin misalnya dengan sapam tadi, kamu bisa lihat dengan cuaca bagaimana hari ini. Atau keadaan sapamnya, atau menanyakan, Pak sudah makan atau belum? Gimana hari ini Pak? Nah, gini. Banyak cara yang bisa kamu lakukan. Dan inilah cara saya untuk melatih berbicara di depan umum tanpa grogi. Begitu juga saat kamu misalnya di gereja. Disuruh untuk berbicara di depan jemaat ataupun untuk berdoa. Lakukan hal ini. Saya yakin dan percaya segala sesuatunya kalau kita lakukan tanpa kita berpikir, itu akan sangat mudah. Praktekkan. Saya tidak menjamin hal ini bisa bekerja dalam diri Anda 100% kalau tidak Anda praktekkan. Kalau kamu kurang jelas, kamu bisa mengulangi video saya ini. Bagaimana saya melakukannya. Lakukan dan coba. Saya yakin dan percaya akan ada perubahan dalam diri kamu. Dan kepercayaan diri kamu dalam berbicara akan semakin terlatih. Nah, apakah hal itu sudah cukup dengan dua hal tadi? Ada satu hal lagi, yaitu belajar untuk berani. Coba buang pikiran-pikiran negatif. Karena segala sesuatunya itu tidak ada yang sempurna. Misalnya, kamu dalam berbicara tadi. Coba beranikan. Buang pikiran-pikiran dalam diri kamu tentang pikiran-pikiran, nanti takut dikomplain orang ataupun salah. Hal ini adalah hal yang wajar dalam diri manusia. Tiada satu hal pun kita pelajari, kita langsung tahu dan bagaimana kita bisa pandai, kita bisa berbicara depan orang langsung pandai. Segala satunya butuh trial dan error. Ini butuh kamu latih. Dengan hal sederhana, misalnya kamu belajar naik sepeda. Tidak mungkin langsung kamu bisa naik sepeda dan mendayunya dengan begitu lancar. Saya yakin kamu akan terjatuh dan mencoba. Saat kamu berhasil, di situ terlatih kepercayaan diri kamu bahwa kamu bisa melakukan itu. Sama seperti halnya dengan kita berbicara ataupun tampil di depan orang banyak. Misalnya kamu disuruh berdoa, mungkin kamu merasa kamu malu, tidak bisa mengeluarkan kata-kata atau merasa ngeblank saat berbicara kepada Tuhan. Coba lakukan seperti hal yang tadi, yaitu di depan cermin, kamu berbicara dan lakukan hal itu selama 1 minggu. Saya yakin percaya segala sesuatunya tiada yang mustahil. Dan yang terakhir yang perlu saya tekankan kepada kamu, berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Karena apapun segala akal dan pikiran kita itu berawal dari Tuhan. Bukan dari diri kita sendiri. Kita butuh hikmatnya. Ambil saat teduh, berbicara kepada Tuhan. Apa yang mengganjal ataupun apa yang membebani pikiran kamu. Kamu minta dari hatimu yang paling dalam. Saat kamu berdoa,
Keluarkan apa isi hati kamu, apa menjadi beban kamu. Tuhan akan memberikan hikmat dalam diri kamu. Dan satu hal lagi, iblis sangat menyukai orang-orang yang pemalu dan tidak menginginkan perubahan dalam hidupnya. Jadi buang rasa malu kamu, bangun rasa percaya diri kamu. Ini yang tuhankan dalam diri kita. Karena kalau kita mendua hati, itu sama saat kita meminta kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menjawab doa kita saat kita mendua hati, kita merasa ragu, merasa takut. Nah, ini yang perlu kamu perangi dalam diri kamu. Sama seperti saya. Dulu awal-awal saat saya disuruh memimpin doa, saya merasa takut, merasa gugup. Dan salah satu khotbah pendeta itu yang menguatkan saya, bahwa iblis sangat menginginkan kita untuk selalu menggerutu, malu, dan takut. Ini adalah salah satu sifat iblis. Dan satu yang perlu kamu ingat dari kata-kata saya, bahwa iblis tidak mengetahui masa depan. Yang mengetahui masa depan adalah Tuhan. Ini yang perlu kamu ingat. Jadi, kamu jangan takut. Bagaimana tentang masa depan kamu? Bagaimana tentang hari esok dan akan datang? Jadi segala kekhawatiranmu dan rasa kurang percaya diri kamu bawa di dalam doa. Saya yakin percaya saat kamu melakukan hal-hal yang seperti saya utarakan tadi dan berserah kepada Tuhan, minta hikmatnya, semua itu akan ada terjadi perubahan dalam hidupmu. Nah, bagaimana? Kamu mungkin sudah paham dengan cara-cara saya? Saat ini saya mohon lakukan dan praktekkan. Jangan cuma hanya didengarkan saja. Ini cara saya. Bagaimana melatih percaya diri. Buang rasa malu kamu, buang rasa minder kamu. Dan satu, saat kamu berada di depan umum, seperti video saya sebelumnya, masa bodoh. Maju terus, pantang mundur. Apapun segala sesuatunya kita hadapin. Jangan takut. Karena iblis menyukai ketakutan dan kurang kepercayaan diri dalam diri kita. Nah, saat ini, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Segala ucapanku dan pikiranku itu berawal daripadamu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, saat ini kami dapat mendiskusikan apa yang menjadi penghalang dalam hidup kami, yaitu rasa kurang percaya diri. Biarlah kami tetap bersandar di dalam kebenaran firman-Mu selalu ya Bapa. Karena firman-Mu yang menguatkan bagi kami. Dan biarlah apapun segala aktivitas yang kami lakukan hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, Kaulah menjadi kekuatan dalam hidup kami. Haleluya, amin. Baiklah saudara-saudara, tetap semangat dan lakukanlah. Silahkan bagaimana hasilnya kamu tulis di kolom komentar, saya akan tunggu. Dan di next video saya akan membuat lagi video-video yang lain yang merubah cara pikiran kita untuk menjadi lebih positif lagi. Tuhan Yesus memberkati hidup saya dan saudara saat ini. Haleluya. Amin.